Itu orang berani menjual resep itu bisa dialihkan semuanya ke orang yang beli. Di sana langsung sepi, gulung tikar langsung pulang, langsung gubeknya kukut pulang, di sana malah tambah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita di cerita Ansor Madukara. Kali ini sudah ditemani sahabat Junet. Ya. Sahabat Junet akan cerita di MAM. Seperti apa ceritanya? Pasti banyak yang akan kita ulik. Mari sama-sama kita tonton bersama-sama. Selamat menyaksikan. Selamat sore dan Junet. Selamat sore juga Dan. Oke. Gimana dulu ceritanya bisa ikut jadi banser itu? Oh, ceritanya begini. Waktu saya sama sekali tidak mengenal banser dan tidak mengerti itu banser. Tapi berhubung saya sering melihat postingan-postingan di Facebook, itu saya suka sama banser kegiatannya. Jadi saya tertarik. Bahkan saya jadi banser tidak diajak siapa-siapa, bahkan di desa Blitar ini tidak ada banser sama sekali. Dan berarti jenengan yang pertama ya? Yang pertama. Dulu lihat banser pertama kali itu di mana? Di media sosial atau? Oh, pertama kali di media sosial. Terus berhubung alhamdulillah saya mengikuti Jagat Wali, terus saya diajak ke Sukorejo Kendal. Alhamdulillah di sana jamaah-jamaah di sana semua banser semua. Jadi tambah tertarik. Terus alhamdulillah yang menguatkan keyakinan saya, tekad saya menjadi banser, saya mendengar langsung dari kiai di sana cerita tentang banser sangat menarik sekali. Oh, nanti sebelum ke cerita yang membuat Mas Junad ini tertarik, itu tadi sempat dikatakan Jagat Wali. Jagat Wali itu apa ya? Jagat Wali kalau Padepokan Jagat Wali cabang dari Al Karomah, Sukorejo Kendal. Itu padepokan seperti apa? Itu padepokan majelis dikir. Oh, majelis dikir. Tak kira itu seperti padepokan apa? Pencak silat atau gimana? Bukan. Kalau nama padepokan itu katanya bahasa singkatannya padepokan tempat DP maring pengiranan itu. Ya, itu ngerti. Padepokan. Itu di apa? Pengasuh atau gimana itu? Itu di pengasuh. Apa? Pengasuhnya siapa itu? Pengasuhnya Pak Gito. Pak Gito ya. Yang dari Polres itu ya? Polres. Oh, baik. Berarti awal mulanya itu jenengan itu gabung Padepokan Jagat Wali. Ya. Nah, setelah itu kegiatan Padepokan Jagat Wali itu kegiatannya ada yang menyertakan banser, jadi tertarik gitu. Tertarik. Melanjutkan tadi cerita yang apa itu tadi? Dari Kiai itu cerita tentang banser monggo. Kalau Kiai Santri Sukorejo Kendal, guru pengasuh Pondok Pesantren Al Karomah, menceritakan tentang banser. Kalau jadi banser itu hidupnya pasti barokah, katanya begitu. Hati saya langsung yakin. Katanya kalau santri-santri sana orang yang hidupnya susah, orang yang katanya pokoknya susah sholat, susah, pokoknya orang dalan-dalanan itu kalau jadi banser sadar dengan sendiri. Makanya akhirnya ingat sama Allah dan selalu ingat sama pekerjaannya. Dulu katanya sebelum jadi banser itu setiap hari di jalan dan meminta-minta katanya. Tapi berhubung diarahkan menjadi banser, beliau langsung sadar diri bahwa hidup itu hanya mencari barokah dari Allah lantaran jadi banser, katanya begitu. Berarti tentang cerita seperti itu membuat Junad itu tertarik ikut sangat banser. Tertarik. Itu kira-kira kalau ingat itu tahun berapa? Sekitar tahun 2012 persis. 2012. Berarti 2022 mungkin. Kalau nggak salah itu saat kepemimpinannya Uji ya diklatnya berarti. Pas komandan gitu.
Oh ya, Heeh. 2012 saya baru ikut Kan diklat. waktu saya ke Surojo memang 2012, Oh, berarti belum terus belum jadi banser. banser. Waktu jadi banser tahun 2015. Berarti kenalnya banser di Madukara itu lewat siapa itu? Oh, nggak lewat siapa-siapa. Berarti langsung ikut diklat sendiri datang. Waktu saya komen di postingan eh, akunnya siapa itu, pas saya DM di FFB, saya ikut gitu. Nah, eh, terus ada yang mengarahkan ke sini. Nanti kalau mau ikut ada yang ke situ katanya. Kalau nggak salah pasti jangan-jangan akunnya jenengan yang Mungkin yang di Facebook itu loh. sudah lupa. Ya. Terus waktu itu kan saya belum belum kenal sama Sarno, bahkan ada orang ke rumah saya, lah jenengan daleme pundi, Pak? Kula sirit, lah jenengan junit apa? Nggih. Nah, kula diperintah ken maring jenengan, turune jenengan ken badhe temu dadi banser, nggih ngono. Lah jenengan informasi sinten? Kula duka informasi sinten, kula diperintah saking atasan harus niku. Oh, mungkin apa waktu itu komandan masih jenengan apa ya? Nah, saya lupa. Kalau tahun 2012 sampai 2019 masih saya. Berarti dulu diklatnya di mana? Di eh, di sini di Wanadedi, Oh iya iya mana di tadi? Wanadedi ya, di Wanadedi. Saya ingat. Nah, setelah jadi banser itu sudah mulai berdagang. Mohon maaf ini teman-teman, kita lagi di warungnya sahabat Junet, warung bakso. Kebetulan sahabat Junet ini apa pedagang bakso nih yang sudah cukup sukses lah, punya warung sendiri, ruko sendiri. Amin 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 amin. Nah itu sebelum apa? Sebelum jadi banser itu sudah dagang bakso itu. Sudah waktu sebelum jadi banser sudah. Aku kalau jualan banser, Jualan banser, jualan bakso. jualan banser. Maaf. Aku Iya. waktu jualan bakso tahun 99 udah masuk di Blitar keliling 99 udah jualan bakso. Saya Terus baru 9 tahun itu kalau tahun 99. 1999 sudah jualan bakso. Terus waktu itu saya menikah tahun 2000. Terus waktu tahun terlanjutkan keliling terus sampai tahun 2010 saya mulai mangkal di tempat situ tuh. Mulai mangkal berarti saya keliling sekitar 11 tahunan. Itu belum jadi banser. Udah belum nikah udah mulai dagang bakso Ya, keliling berarti ya. belum jadi banser. Dulu modal berapa pertama kali dagang bakso? Dulu pertama kali jualan bakso modal 150 waktu daging sapi masih 25.000. 25.000. Ya. Modal 150.000. 150.000. Dapat untung berapa waktu itu? Waktu itu dapat 200.000. Untungnya 200.000. Masuk dapatnya. Oh, dapatnya 200.000. Jadinya untungnya 50.000. Tapi waktu itu kan gede itu masuk. 50.000 tahun 99 itu lumayan besar. Lumayan besar ya. Baksonya satu mangkok masih Rp1.000. 1.000. Berarti sekitar 200 porsi. Iya, 100 porsi. Nah, sekarang kan udah punya warung sendiri ya Pak Mas Nyawa. Ini tanahnya masih nyewa. Tapi kan sudah berkembang, sudah menetap. Amin. Itu perbedaannya antara dulu keliling sama sekarang sudah mangkal itu apa? Perbedaannya waktu saya waktu keliling kan saya katanya ada ini apa pembeli Pak, daripada Keliling. saya cari-cari di mana-mana mending mangkal aja. Nanti kan saya kalau mau beli tinggal ujung. Tapi saya berpikir sampai 2 tahun belum siap. Tapi akhirnya saya nekat, alhamdulillah pelanggan-pelanggan saya masih datang yang keliling itu. Rezeki nggak kemana ya, walaupun yang tadinya itu diantarkan ke pintu
pelanggan, tapi sekarang sudah mangkal di sini, pelanggan pun akhirnya datang ke toko ini ya, gitu ya. Keistimewaan bakso dari Junet ini apa sih? Keistimewaannya kalau Yang eh, membuat apa beda dari bakso-bakso yang lain? ya katanya kalau pembeli yang sudah merasakan ini dari kuahnya katanya seger. Terus eh, eh, pentolnya ini katanya rasanya itu Sapi eh, banget. daging sapi banget. Bahkan kalau saya kan campurannya kalau daging 4 kilo seperempat, seperempat on berarti seperempat kilo berarti daging Dan daging 4 kilo tepungnya cuma seperempat. berarti isinya apa hampir daging semua ini. Ambil cuma tepungnya hanya untuk ngelip saja. Itu untuk saat ini apa Eh, saat dulu masih keliling Saat juga ini seperti itu? kalau dulu malah campurannya kalau per kilo itu setengah kilo. Berarti Kan lebih banyak sekarang dagingnya gitu. sekarang. Soalnya kalau pas keliling itu kan melayani tarif-tarif kecil. Ah, Contoh bakso harganya 1.000. 1.000, Belinya masih ada yang 500. 500. Banyak Biasa. sekali yang 500-an. Bahkan 300 Dulu zaman zaman dulu itu 500 200 itu udah banyak termasuk. banyak. Waktu waktu dulu itu eh, belum belum ada apa namanya orang-orang yang mangkal-mangkal di sini apa di tabakan belum ada. Sekarang udah banyak. Berarti sekarang Makanya berarti dulu pasar Blitar ini masih sepi ya? masih sepi. Makanya kalau tidak ditingkatkan rasa kalah saing soalnya di sana-sana juga rasanya kan pentolnya kan sudah daging sapi. Kalau apalagi saya mangkal di dalam sini otomatis orang beli di sini itu kan menuju dari rumah, tidak ini bukan jalan provinsi jadinya kan bukan orang mampir Bukan eh, bukan mampir. sengaja dari rumah mau ke sini kalau rasanya sampai kalah dari sana-sana nanti ya saya nggak dapat membeli. Berarti mengutamakan apa ya kualitas, Kualitas, cita rasa cita rasa khas khas. bakso Junet itu. Harga per porsi berapa ya? Sekarang 14.000. Kalau nambah kupat berarti 1.000 jadi 15.000. Berarti itu kan masih apa ya? Masih harganya masih bersaing walaupun kualitas dari bakso Junet itu apa ya? Bisa dibilang daging lah ya. Ya Isinya alhamdulillah daging. ya. Bukan seperti kata-kata dikira daging isinya tulang gitu. Enggak. Kopinya dan Oh iya, mau buka silakan. Nyambi aja. ini menarik sebetulnya. Jadi dalam berpanser itu tidak harus kerja yang apa ya santai, jadi bisa aktif. Seperti dan Junet ini kan pedagang bakso yang setiap hari buka ya, Buka. setiap hari buka. Tapi setiap ada kegiatan juga Junet ini menyempatkan. Jadi tidak menteni apa, tidak menunggu waktu luang ketika ada kegiatan bazar baru bisa ikut, tapi menyempatkan waktunya. Dan sempat saya ketika bazar itu gini, Junet tadi kelihatan, terus mana orangnya? Wah, minggat katanya gitu. Itu sering banget gitu. Nah, Gimana itu ceritanya? Itu kalau waktu memang saya ibaratnya kalau di Kaset Korean Madukara itu yang ibaratnya hobi minggat itu termasuk saya. Itu permasalahannya begini dan Gimana? permasalahannya pas lagi ngepam, nah tiba-tiba ada pesanan, Pak Jun, tolong disugi bakso elah, nyong lagi ngepam cah, elah, ya tolong iki ngono ora nasi bisa merono akhirnya balik. Nah ketika Kak Arep mau ke acara lagi malah waktunya hampir habis lah. Aku kalau balik lagi malu ini acaranya hampir selesai. Akhirnya saya nggak kesana Seragam lagi. sekalian. Mohon maaf. Terus yang sering terjadi itu dulu waktu pas ngepam di sini di Aswaja Center Banjarnegara, istri saya telepon, Pak, beli desit kompornya mati gasin tek, waduh, wis kacau maning.
makanya mohon maaf, eh, saya Banser, sebenarnya saya kalau melihat di apa di grup ada instruksi perintah. itu, saya sebenarnya hati itu ingin berangkat, tapi semuanya saya serahkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk saya bisa bagi waktu. ibadah. Ini walaupun ibadah, tapi ibadah tambahan, ya Allah. Tapi ya semuanya itu tergantung sama Allah. Jika Allah menghendaki, ya niat kita pasti dikabulkan. Tapi jika Allah belum menghendaki, ya kita bagaimana lagi, kita kan sudah berusaha. Memang kalau kalau Allah belum menghendaki, berarti belum belum bisa ikut sahabat-sahabat Ikut beserta tugas. bertugas gitu. Berarti jualan di sini cukup sama istri berdua Cukup atau, sama atau istri. punya karyawan? Eh, dulu punya karyawan dua, tapi berhubung ini ekonomi lagi semuanya katanya lagi agak itu, jadinya banyak yang nganggur lah kayak gini, jadinya eh, karyawan saya hentikan dulu, nanti kalau udah rame saya panggil lagi. Ini ada apa ya, rahasia racikan spesial, rahasia apa ada rahasianya enggak sih? Tidak, semuanya terbuka. Terbuka. Itu bumbu-bumbu termasuk bawang, seledri, racikan, ini terbuka semua. Ini ada garam, ada Berarti kalau berarti racikannya, bumbu-bumbunya, bahan-bahannya itu sama seperti bakso-bakso yang lain. ya sama. Tapi kan ada keistimewaannya kadang gini. Saya bakso di tempatnya Junet enak. Kalau mau bakso ke sana aja. Mungkin itu yang bikin ketagihan itu apa itu? Mungkin kadang kayak gini, ya. Kalau pembeli itu kadang-kadang bukan dari rasa, hati merasa nyaman, kadang-kadang rasanya sudah enak, tempatnya sudah nyaman, tapi orangnya tidak buat nyaman. Akhirnya pembeli bisa cuma beli, tapi kalau balik lagi itu susah. Kalau bisa cuma rahasianya itu, kalau bisa setiap ada masalah kalau di rumah, jangan dibawa ke tempat usaha, itu sangat mempengaruhi pembeli. Soalnya kalau wajah sudah suram, itu membuat orang lain tuh berprasangka tidak nyaman. Terus tempat juga membuat, solo ya, usahakanlah tempat yang bisa senyaman. Misalkan ada orang istirahat, tempatnya omber misalnya kayak gini, selonjor bisa, nggak keburu-buru gantian orang, misalkan lah karena nyantai jadi orang ganti-ganti wong gitu kan. Nah terus rasa juga, kualitas juga harus terjaga, terutama dari daging, dari bumbu. Tapi bumbu itu semuanya terbuka, ada bawang, ada brambang bawang merah, terus ada garam, ada micin, ada kaldu sasa, cuma itu aja. Berarti seperti bakso-bakso pada umumnya itu, Pada racikannya. umumnya. Berarti nggak ada apa ya, ramuan khusus ibaratnya Tidak nggak ada. Tidak ada. Apa katanya Anda mau belajar bikin bakso? Cocok ini. Gratis ini, tidak bayar. Saya pernah ingat dulu ini sahabat Juna itu nawarin saya, ayo Dan kesini tak ajarin bikin apa, bakso mulai dari nol. Nah ini di mana-mana biasanya kalau pedagang udah sukses itu jarang banget yang mau apa, menularkan ilmunya kepada orang lain, apalagi kan sahabatnya takut tersaingin gitu. Nah itu gimana itu? Kenapa mau berbagi kepada orang lain? Kalau bagi saya itu semua ilmu itu dari Allah. Misalkan semua ilmu dari Allah. Kadang ada ilmu agama, kadang orang itu diberi ilmu agama ya dari Allah. Ilmu usaha dari Allah, juga ilmu pengetahuan sosial dari Allah. Semua itu harus berbagi. Kalau kita masih hidup tidak berbagi ilmu,
kalau sudah mati menyesal. Makanya ilmu itu gak dibawa mati, yang dibawa mati itu amalnya. Ya. Nah, makanya saya tidak takut saing jika saya membagi ilmu kepada teman, tidak takut saing, semua rezeki sudah diatur. Sudah diatur rezeki itu eh, Allah yang sudah menakdirkan sendiri-sendiri. Waktu saya kan juragan itu apa? Juragan itu Mas Tony. Mas Tony waktu itu datang ke sini mau beli resep 10 juta. Padahal saya lagi butuh uang untuk membangun warung ini, tapi saya nggak mau. Oh, berarti dulu pernah ada yang nawar resepnya bakso Junat ini Iya, 12 juta. soalnya itu juragan dawet yang di Medan itu Mas Tony itu katanya mau bikin bakso. Katanya eh, itu mau beli resep di tempat tukang bakso Solo, katanya nawar 20 juta. Mas Tony nawar 15 juta. Nggak boleh. Nah, terus datang ke sini mau nawar 10 juta. Saya mau dibayar 10 juta. Saya nggak mau. Pak Tony, eh, kayak gini aja, kalau mau belajar silahkan belajar. Datanglah ke sini pagi. Eh, Sebisa mungkin sampai berapa hari saya siap. Saya ilmu tidak akan saya jual walaupun saya butuh uang. Tapi kalau saya memang mencari uang tidak menjual ilmu, Pak Tony. Saya bukannya saya sombong, sok alim itu tidak. Soalnya pernah saya melihat orang yang menjual ilmu itu resep. Nanti saya potong dulu. Kenapa enggak? Ya sekalian tak ajarin, terus uangnya diterima buat apa ya, mengembangkan usahanya sendiri. Itu kenapa enggak diterima uangnya? Enggak berani. Itu termasuk famali. Oh, Ada orang jualan es apa? Cincau. Es cincau di Bali. Nah, itu teman saya. Teman saya jual resep cincau 25 juta. Resepnya. Padahal di antara Bali sama Palembang jauh. Nah, kenapa yang Bali gulung tikar, yang di Palembang sukses? Nah, famalinya kayak gini. Orang berani menjual itu keyakinan ya. Itu orang berani menjual resep itu bisa dialihkan semuanya ke orang yang beli. Di sana langsung sepi gulung tikar, langsung pulang, langsung gubeknya kukut pulang, di sana malah tambah sukses. Itu saya nggak berani begitu. Berarti yang tadinya sudah sukses terus ada yang nawar pengen apa resepnya terus dijual gitu ya. Berarti orang yang menjual resepnya itu malah justru bangkrut. Belum itu ada dua orang. Yang satu itu jualan es dawet juga, sekarang yang beli malah tambah sukses, yang dibeli itu malah sekarang nggak jualan lagi. Makanya saya takutnya begitu. Mending saya membagi ilmu kepada teman. Ya saya doakan semoga di sana sukses. Ya Anda mendoakan saya. Kita saling mendoakan. Insya Allah saya yakin Allah itu maha welas asih. Jika kita memberi welas asih pada sesama, pasti Allah memberi welas asih pada kita. Cuma begitu. Intinya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan kayak gini, jangan berharap orang yang kita perbaiki itu akan membalas kebaikan kita. Tapi tetap yakinlah Allah itu selalu menyediakan apa ya, merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ya. Mungkin menurut saya seperti itu. Nah, terus terkait dengan usaha bakso ini, omset sekarang sampai berapa itu per hari? Sekarang omsetnya lagi agak menurun. Sekarang dulu kan sampai 200 porsi mie ayam sama bakso. Paling sekarang 150, kadang 130 porsi ada. Sekarang tiap hari. Ya saya terima alhamdulillah aja masih begitu. Ya, dibuat gampang 150.000 kali 200 porsi lah ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya banyak yang kita akan pengen saya ulik. Tapi gini aja singkatnya. Saya misalkan ya ada sahabat-sahabat yang pengen belajar, diperbolehkan nggak? Atau pilih orang? Tidak.
Saya sama teman itu tidak memandang itu siapa dan milik siapa, semuanya itu teman saya. Bahkan orang baru kenal, nggak pernah ketemu di antara Medan dari Banjarnegara kan nggak pernah ketemu. Cuma mampir ke sini bakso. Kalau pulang dari Medan kan sudah kepingin resepnya, silahkan Pak, silahkan. Nah, alhamdulillah orangnya itu sekarang kan katanya eh, sudah di sana sering jadi mursyid, pernah ziarah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah sering mendoakan saya. Alhamdulillah saya didoakan, alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Itu imbalan saya, itu imbalan sahabat Pak Tony itu pembalasan itu Pak Tony ke saya itu doanya. Tapi alhamdulillah saya terima kasih Pak, saya didoakan, terima kasih, semoga kembali lagi ke Pak Tony, semoga di sana semuanya sehat, keluarga, dan lancarkan rezekinya dan lanjutkan perjalanannya jadi mursyid. Alhamdulillah, semoga Allah selalu meridhoi. Jadi akhirnya Pak Tony belajar di sini gitu, tanpa harus membeli resepnya. Resep. Nah itu mohon itu mungkin sahabat-sahabat pengen tahu nih kiat-kiat sukses dari sahabat Junet itu. Ini sahabat Junet kan tadi udah kita simak ya, berjualan itu mulai dari bujang tahun 99 sampai sekarang, yang dulu keliling sekarang udah mangkal. Itu apa ya, kisi-kisi suksesnya itu gimana itu? Mungkin teman-teman pengen mendengarkan nasihat penyemangat dari teman-teman yang pengen berwirausaha. Monggo sahabat Junet. Maksudnya kisi-kisi sukses? Ya, rahasia sukses rahasia itu. Kalau rahasia sukses itu pertama semuanya. Awalan memang setiap orang seperti di perjalanan mau menuju ke mana. Misalkan setiap orang mau sukses itu awalan diuji. Setiap orang usaha pasti diuji. Kegagalan pasti sampai 3 kali. Tapi kalau kita yakin sama Allah dan kita yakin sama diri sendiri bahwa saya mau niat usaha, semoga Allah berkahi dan Allah meridhoi, insya Allah dengan keyakinan, dengan ketekunan kita, alhamdulillah insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Itu usaha apa aja, termasuk jualan bakso, termasuk usaha apa aja. Saya melihat orang-orang sekarang yang sudah sukses, agamanya sudah sukses, usahanya itu semuanya saya tanya begitu. Tidak ada orang usaha tidak ada proses. Prosesnya itu sangat besar, tinggal kita tabah dan tawakal atau tidak gitu. Terus berjuang itu berjuang, ya? Terus berjuang. Baik, terima kasih sahabat Junet sudah berbagi cerita tentang apa ya, usahanya di baksoan. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut mencoba dagang bakso. Ini prospeknya itu sebetulnya menjanjikan itu ya, dagang bakso. Kebutuhan pokok pangan yang banyak peminatnya. Satu poin yang bisa saya ambil itu dari sahabat Junet itu berbagi ilmu, niat bersedekah dengan ilmu itu sangat bagus. Seperti hadis yang pernah saya baca ini, jika seorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Di hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan ilmu tentang kebaksoan, resep-resep bakso yang diajarkan oleh sahabat Junet mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin. Ketika saya diajari, misalnya saya diajari bikin bakso, berjualan, itu kan bisa untuk menafkahi keluarga. Insya Allah itu sahabat Junet juga insya Allah dapat pahalanya ya. Amin, amin ya Allah. Mungkin sampai sini dulu karena waktu yang terbatas. Masih banyak cerita yang pengen saya ulik sebenarnya.
Tapi kita sambung di lain kesempatan. Cukup sekian atas cerita Kang Junet di cerita Media Ansor Madukara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.